Teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tidak lama lagi ya sahabat Bob ya, kita akan ketemu dengan Juventus. Tetapi kita banyak sekali yang harus kita persiapkan. Kenapa? Skriniar yang sudah belum fit dan juga bagaimana fisiknya Darmian sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bob, sebelum pertemuan dengan Juventus, ya kita mendengar kabar sedikit yang kurang menguntungkan bahwa Bastoni dipastikan absen sahabat Bob karena memang cedera. Nah, cederanya ini juga tidak cepat ya. Kemungkinan dia juga bisa bermain nanti melawan Fiorentina karena setelah Juventus Inter akan ada libur karena ada para pemain mereka memenuhi panggilan dari timnasnya mereka masing-masing sahabat Bob. Tapi kita berharap semoga aja Bastoni benar-benar cepat sembuh karena memang diperkirakan dia bisa sembuh nanti setelah kalau dia tidak bisa bermain waktu melawan Fiorentina, kemungkinan dia akan ketemu dengan Juventus di leg pertama melawan Juventus di Coppa Italia adalah semifinal sahabat Bob. Tapi semoga kita berharap bahwa pemain-pemain Inter yang cedera, yang kecapean, semoga benar-benar fit sahabat Bob. Ya, semoga Bastoni benar-benar bisa kembali karena kita masih butuh pemain-pemain yang untuk mengamankan posisi kedua sahabat Bob ya, itu untuk Bastoni. Nah, juga menurut Gazzetta dello Sport bahwa Inzaghi agak kecewa dengan manajemen karena memang kita tahu ya waktu Inter dikalahin Bologna, terus juga dikalahin Spezia, Inzaghi merasa tidak dilindungi sama manajemen. Ini menurut Gazzetta dello Sport ya. Apakah itu benar atau tidak? Kenapa? Karena memang setelah pertandingan melawan Porto baru ada klarifikasi dari yang namanya Opa Marotta bahwa kritik terhadap Inzaghi itu tidak adil menurut dia gitu. Tapi kita nggak tahu kan. Memang selama ini kita melihat bagaimana manajemen mendukung Inzaghi. Tapi memang kita tahu ya beberapa minggu terakhir sebelum Porto kita mendengar bahwa kemungkinan Inzaghi kalau tidak bisa meloloskan Inter ke Liga Champion dan tidak mencapai perempat final, isunya Inzaghi akan dipecat. Tetapi itu diklarifikasi sama Opa Marotta setelah pertandingan melawan Porto sahabat Bob ya. Semoga aja kita lihatlah nanti seperti apa. Yang jelas Inzaghi masih tetap berjasa ke Inter sahabat Bob. Kenapa gitu loh, ternyata ya kalau sahabat Bob mungkin pernah tahu ya bahwa di zamannya Conte ya Inter harus mengeluarkan 275 juta ya untuk memodali yang namanya skuadnya Conte ya. Kalau Conte maunya apa harus disetujui gitu kan. Bahkan ya waktu zamannya Conte beli Lukaku, Achraf Hakimi, Nicolo Barella, Christian Eriksen, terus juga Stefano Sensi, juga Valentino Lazaro. Tapi apa yang terjadi? Itu murah nggak? Mahal sahabat Bob. Itu mengeluarkan 275 juta. Sedangkan Inzaghi hanya dikasih modal 100 juta. Ya, itu yang dibeli yang agak mahal itu Korea sama Gosen gitu loh. Tapi ya kita melihat bagaimanapun tetap ya memang Conte memenangkan Scudetto, tetapi Inzaghi selalu lolos 16 besar, bahkan sekarang lolos ke perempat besar, ke perempat final untuk Liga Champions sahabat Bob. Jadi memang ada plus minus ya, tapi kita harus menikmati sekarang sahabat Bob. Bagaimanapun kita tetap harus berterima kasih kepada yang namanya Inzaghi sahabat Bob ya. Jadi ya kita berharap ya Inzaghi tetap di Inter ya bagaimanapun ya. Tapi kita nggak tahu di musim depan seperti apa. Yang penting kita menikmati dulu sekarang sahabat Bob. Nah, kemarin kita tahu bagaimanapun di waktu pertandingan melawan Porto ya, Inter beberapa ya ratusan pendukung yang tidak bisa masuk ke stadion ya. Ini UEFA sudah mulai menginvestigasi kekacauan tiket di luar stadion ya. Jadi memang penyelidikan ini sudah dilakukan dan cuman kita belum tahu nih apa sebenarnya yang terjadi. Dan ini kita juga masih isu-isu, kita tunggu aja
apa hasil dari penyelidikan dari UEFA. Nah, sahabat Bob, ini update yang paling menarik kalau menurut gua ya. Jadi waktu pertandingan melawan Porto, ternyata Presiden Barcelona ya Joan Laporta dan Direktur Olahraga Aimani ya melakukan perjalanan ke Portugal untuk bertemu dengan BP Marotta dan juga Ausilio untuk membahas kemungkinan transfer Casey, Samuel Umtiti ya, terus juga ada siapa namanya, Alba ya, Jordi Alba dan juga Brozovic ya. Kalau misalnya Barcelona untuk Brozo akan ditukar dengan Casey, ini juga ada siapa namanya, back yang lagi dipinjamkan ke Lecce ya. Jadi mereka bertemu untuk membicarakan hal tersebut. Tapi yang paling mereka bahas adalah tentang Casey gitu loh. Ini menurut outlet berita Spanyol ya. Jadi kita belum tahu apa yang akan terjadi di musim panas. Kenapa? Karena memang bagaimanapun Brozo kemungkinan memang akan dilepas. Apakah memang akan ada pertukaran dengan dengan si Casey, kita juga belum tahu. Tapi ini menurut desas-desus yang beredar, kesepakatan pertukaran Brozo itu sudah mencuat kembali, sahabat Bob. Ya, kita tunggulah apa yang akan terjadi. Yang jelas juga di situ membahas tentang Alba dan Umtiti ya. Inter butuh back untuk pengganti Skriniar. Apakah Umtiti, kan juga banyak sekali ya calon-calonnya, sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu apakah benar-benar Casey akan merapat ke Inter. Kita tunggu, sahabat Bob. Kenapa? Karena memang Inter juga lagi tertarik sama Samuel Ricci. Sebenarnya Samuel Ricci ini kan dulu pemain Empoli ya. Gue juga heran, dulu sempat tertarik tapi Inter tidak ambil dan dia akhirnya ke Torino, dan ke Torino dia mendapatkan tempat dan sekarang dia benar-benar menjadi pemain intinya si Juric gitu loh. Ini bukan hanya Inter, AC Milan juga tertarik dan bahkan menawarkan Pobega gitu. Tapi Juric bilang dia tidak mau kehilangan Samuel Ricci. Nah, apakah Inter bisa mendapatkan ini? Kenapa? Karena mereka pengen menduetkan Samuel Ricci dengan Barella. Karena memang Barella dengan Samuel Ricci ini kan juga bermain sama-sama di timnas. Ya, kita tunggulah. Ini baru gosip-gosipnya, sahabat Bob. Nah, jadi apalagi? Nah, ini juga Inter ya, mungkin kemarin kita berbicara Buchanan, terus juga sekarang Inter juga mengincar pemain lead ya. Ini menurut Calcio Mercato ya, Inter gencar mengincar Junior Firpo ya, back Dominika ya dari Leeds United. Ini kelahiran tahun 96. Jadi Inter udah siap menawarkan 8,8 juta pound atau sekitar 10 juta euro ya. Mungkin karena Inter tadi udah dihitung dari awal masuk ke Liga Champions sampai perempat final, Inter sudah bisa mengantongi 73 juta euro, sahabat Bob ya. Bahkan potensi Inter untuk mendapatkan 100 juta euro itu masih ada, sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu apakah benar-benar Inter akan mendapatkan pemain-pemain yang diincar. Kita tunggu aja. Nah, ini gue juga pengen mengomentari sedikit ya. Mantan penyerang Inter, Antonio Cassano, Inter beruntung melewati Porto. Ya, dia bilang begitu. Sebenarnya gini, ini pandangan gue ya, sahabat Bob boleh komen. Menurut gue, ya dia menyatakan bahwa Inzaghi beruntung, Inter beruntung. Menurut gue tidak ada yang hanya beruntung di dunia ini ya. Pasti yang namanya Inter punya kesiapan dan punya kesempatan untuk lolos ke babak berikutnya atau ke perempat final. Dan ternyata Inter bisa loh. Kita ingat bagaimana zaman-zamannya Mourinho, kalau kita berbicara yang namanya Catenaccio itu dilakukan sama Mourinho. Dan kemarin ya Inzaghi kan juga dong. Yang namanya kita lagi unggul 1-0 agregat, pasti Inzaghi tidak pengen dia melepaskan peluang dia untuk lolos. Itu udah pasti. Jadi gue nggak sepakat ya. Kalau gue sendiri nggak sepakat apa yang Cassano nyatakan. Inter adalah tim yang lebih kuat di atas kertas. Porto tidak memiliki pemain dengan nama besar, dia bilang. Tapi mereka hanya memainkan bola panjang ya. Ini menurut gue bagian dari strategi. Siapa sih yang nggak pengen lolos gitu loh. Bagaimanapun ya mau mainnya dicap jelek, tapi Inter tetap punya peluang gitu loh. Dia bilang hanya karena beruntung karena ada yang namanya Onana. Menurut gue yang namanya tim sepak bola
bola tidak hanya satu orang. Memang Onana sangat berperan memblok tendangan-tendangan dari pemain-pemain Porto. Tetapi peranan pemain semua itu sangat berperan, sahabat Bob. Ini pendapat gua ya. Jadi gua jujur aja, Cassano ini selalu mengomentari hal-hal negatif tentang Inzaghi. Bahkan dia bilang Inzaghi akan dipecat lah, apalah dia bilang. Dia bilang gini, Inzaghi bukan pelatih yang hebat, yang bisa membawa Inter ke hal-hal hebat. Dia memiliki skuad terkuat, tetapi performa mereka buruk. Ini menurut dia ya. Jadi kenapa gua pengen komentari begini gitu. Ini pandangan gua gitu. Inzaghi memiliki banyak pertumbuhan yang perlu dia lakukan, atau dia akan berakhir seperti Allegri atau Mourinho, kata si Cassano. Jadi ya, menurut gua ya, ini biasalah pemain yang menurut gua juga tidak bagus ya waktu zamannya di Real Madrid, di Inter, di AC Milan. Jadi ya, gua hanya pengen komentari hal-hal begini gitu. Menurut gua ya, kita bersyukur ya, kita bisa lolos, mau beruntung, mau apa. Menurut gua itu adalah semua perlu kesiapan dan kesempatan, sahabat Bob. Yang penting Inter nanti melawan Juventus, semoga Inter menang, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.